bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Nama saya Evina Octavia Sofiana Putri. Saya Fadila Kaulan Sadida. Dan saya Rahim Rohanisa. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang awal mula kehidupan manusia. Pasti teman-teman semuanya bertanya-tanya kan, seperti apa sih awal mula kehidupan? Maka dari itu, kita simak videonya dari awal sampai akhir agar kita mendapatkan ilmunya ya. Check it out! Oke teman-teman, pembahasan yang pertama mengenai asal-usul manusia menurut Islam. Nah, dari pernyataan Darwin dan para pengikutnya mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Tentunya hal ini bertentangan dengan pendapat Al-Quran. Menurut kitab suci umat Islam, evolusi ini tidaklah terjadi kepada manusia. Yang terjadi hanyalah transformasi bentuk manusia sepanjang zamannya. Manusia modern saat ini bukanlah keturunan dari manusia purba ataupun spesies lainnya, tetapi diyakini sebagai keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya mengenai asal-usul manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Nah, telah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah tiupkan ruh kepadanya yang menjadikannya hidup. Hal ini tentunya dijelaskan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7. Yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Quran surat As-Sajdah ayat 7. Proses kejadian manusia kedua atau Siti Hawa. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dalam keadaan berpasang-pasangan. Seperti halnya dengan manusia, sesuai dengan Quran surat Yasin ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Quran surat Yasin ayat 36. Penciptaan ketiga manusia atau semua keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dalam penciptaan keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, hal tersebut dapat dijelaskan baik dalam dalil Al-Quran maupun secara ilmiah. Di dalam Al-Quran terdapat penjelasan tentang penciptaan manusia secara biologis dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fakasawnal idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat,
Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Al-Quran menyatakan dengan tegas bahwa manusia diciptakan dari tanah dengan berbagai istilah seperti tanah kering dan lumpur hitam. Dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada umatnya tatkala Allah mengatakan kepada para malaikat tentang maksudnya untuk menciptakan Adam. Ia akan menciptakan manusia dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam, dan jika ia telah menyempurnakan bentuknya dengan sebaik-baiknya, akan ditiupkan ke dalam roh ciptaannya, serta memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepadanya sebagai tanda penghormatan kepadanya. Perintah Allah ini dilaksanakan oleh para malaikat yang patuh dan hikmat, kecuali iblis. Ia hendak tidak mau sujud kepada Adam, karena ia merasa tinggi derajatnya dibandingkan Adam, dan ia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Nah, selanjutnya terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-3 tentang penciptaan dan kejadian manusia, di mana hal tersebut telah menjadi titik tolak kepada proses kejadian manusia atau menunjukkan tanda-tanda kemuliaan manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-3. Nah, jadi dijelaskan dalam ayat 1 bahwa Allah itu ternyata memerintahkan kita untuk membaca, mempelajari, meneliti, dan lain sebagainya. Apa yang telah ia ciptakan, seperti ayat-ayat yang tersurat, yaitu Al-Quran, dan ayat-ayatnya yang tersirat seperti alam semesta. Nah, membaca itu harus dengan namanya gitu. Artinya karena dia dan hanya mengharapkan pengampunannya gitu. Dengan demikian, tujuan membaca dan mendalami ayat-ayat itu adalah diperoleh hasil untuk mencari ridhonya, yaitu ilmu atas segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Nah, barulah dijelaskan dalam ayat yang kedua bahwa Allah menyatakan
di antara ciptaannya itu ada manusia, yang menunjukkan mulianya manusia dalam pandangannya. Allah itu menciptakan manusia dari alaqah, yaitu zigot, yakni telur yang telah dibuahi oleh sperma dan kemudian menempel pada rahim ibu. Nah, karena sudah menempel pada rahim ibu, maka zigot itu dapat berkembang menjadi manusia. Nah, dalam ayat yang terakhir dijelaskan bahwa Allah itu meminta agar manusia itu membaca lagi, yang mengandung arti bahwa membaca itu akan membuahkan ilmu, dan iman itu perlu dilakukan berkali-kali. Bila Al-Quran dan alam ini dibaca dan diulang berkali-kali, diselidiki berkali-kali, maka manusia itu akan menemukan bahwa Allah itu Maha Pemurah, yaitu Ia akan mencurahkan pengetahuannya kepadanya dan akan memperkokoh imannya. Setiap manusia diciptakan berbeda oleh Allah yang Maha Esa. Sifat dan warna kulit tidak semuanya sama, tapi Allah melihat iman dan takwanya. Allah Maha Kuasa atas segala yang ada, menciptakan kita dari segumpal darah. Ingatlah manusia, siapa diri kita. Sujudlah kepadanya, rendahkan hati kita. Jangan sombong, jangan dengki, itu tidak disukai Allah. Halo teman-teman, terima kasih ya telah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua dan kalian juga suka. Jangan lupa like, comment, and